La yaduqu ta'mal iman illa, kata Rasulullah. La yaduqu ta'mal iman, seseorang itu nggak akan merasakan manisnya iman illa an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Tidaklah dia merasakan nikmatnya iman kecuali kata Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Lebih dia cintai dari selainnya. Kalau udah merasa nikmat dengan itu, ibadah gampang. Orang yang merasakan manisnya iman itu bagaimana ciri-cirinya? Kata Imam Nawawi, dia lebih mengedepankan akhiratnya dibanding dunianya dan lebih mengedepankan Allah dibanding orang lain. Nah, itulah dia katakan dia merasakan manisnya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid sahbinati ta'alum wa ta'liman afalinti wa tadakkur tadkir wa ifadat wa istifadah. Wa la tarata masuki bi kitabillah sunnati rasuli wa dairah huda wa dalat ala khair fi gawajil mardati wa qurbih. Wa tawabi subhanahu wa ta'ala subhanahu wa sa'afana wa jalla salamatihim yatim yatim nabi amalihim wa qasirihim. Tarzuki fi hadaman fi hadaman wa mustawad wa mashina haladina wa salih jam syamila min khaydina wa namil akhir ila khudati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid tisani wa diqalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Qala sayyidina al-imam Qudul Irsyad wa Sribat Rabilat al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bi ulumih wa ulumi ba'dil salihin fid dar amin fi hikamihi ila anqal la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Ahibail kiram, saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam rangka thalabul ilm, belajar ilmu yang mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk kelak nanti di akhirat bertemu Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi amal yang terbaik untuk kita bisa andalkan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi rahimahullah beliau mengatakan di antara amalan yang lebih cepat menaikkan derajat seorang hamba yang lebih cepat dibandingkan belajar ilmu. Ya, belajar ilmu itu paling cepat meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utu ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Ya, derajat orang yang beriman tidak menuntut ilmu derajatnya 1. Orang beriman menuntut ilmu derajatnya 700 derajat. Antara derajat 1 dengan derajat yang lain perjalanan 500 tahun. Coba. Ya, perbandingannya sangat jauh, bukan 10, 20 tapi 700. Dari satu derajat ke derajat yang lain perjalanan 500 tahun. Maka para ulama radhiyallahu anhum walaupun mereka sudah meninggal dunia, derajat mereka semakin meninggi, semakin meninggi insyaallah Subhanahu wa taala karena ilmu yang mereka ajarkan kepada murid-murid mereka, kepada para pencinta-pencinta mereka yang menjadikan diri mereka naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, bahkan kata ulama tidak ada derajat setelah derajat ulama kecuali derajat Nabi. Selangkah lagi aja udah jadi Nabi.
Ya, di bawahnya baru syuhada, para derajat-derajat yang lain. Tapi derajat di bawah derajatnya Nabi adalah derajat para ulama. Radhiyallahu anhum warḍahum wa nafa'ana bih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu mereka, yang menjadikan ilmu mereka bermanfaat untuk kita, menjadi ilmu yang menjadikan kita kenal kepada Allah, semakin kenal pada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadiran baginda kita Nabi Muhammad, dan juga untuk segenap keluarga besar Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang di akhir zaman, jauh dari masa Nabi Muhammad, kita mendapatkan kemuliaan. Sebelum kita meninggal dunia, kita mimpi Nabi Muhammad SAW. Harus ada dalam diri kita niatan seperti itu. Harus ada. Walaupun kalau dibilang cinta, cinta kita berbeda dengan cintanya mereka, para pendahulu kita pada Nabi Muhammad. Dibilang pengamalan sunnah kita jauh berbeda dengan para pendahulu kita dalam mengamalkan sunnah. Kalau dalam pengorbanan kita pada Nabi Muhammad sangat jauh dibandingkan mereka, para ulama. Tapi fadlullah wasi', keutamaan Allah sangat luas. Yu'tillahul awwalin wal akhirin. Allah akan berikan kepada pendahulu kita, pun Allah akan memberikan kepada orang-orang setelah mereka. Jadi rahmat Allah itu tidak terkhusus pada orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa, enggak. Ya, kalau khusus pada mereka, terus orang-orang yang maksiat mau kemana? Modelan kita ini mau lari kemana? Kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita bertumpu? Maka rahmat Allah itu meluas sebenarnya. Walaupun awalnya orang nggak benar, walaupun awalnya orang nggak baik, walaupun awalnya kita jauh dari Nabi Muhammad, tapi insya Allah dengan inayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tarik kita dekat sama Nabi Muhammad. Allah tarik kita ketemu Nabi Muhammad. Allah tarik kita bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Maka harus ada dalam diri kita setiap saat, setiap detik berharap mimpi Nabi Muhammad. Setiap malam, ya Allah berikan saya mimpi Rasulullah. Setiap malam, ya Allah berikan saya mimpi Rasulullah. Tidak mustahil Allah mimpikan kita ketemu Nabi Muhammad. Tidak sulit bagi Allah memimpikan kita mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita minta pada Allah sebelum kita meninggal dunia, kita melihat Nabi Muhammad dulu. Kita bertemu Nabi Muhammad dulu. Kita mimpi Nabi Muhammad. Kalau nanti akhirat ketemu lagi sama Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk pada kajian fikih, kita terlebih dahulu membaca Al-Hikam. Ya seperti biasa. Qala radhiyallahu anhu la tadumu mal kulfati ulfatun. Tidak akan langgeng ya persahabatan, keakraban jika dilakukan dengan pemaksaan atau hanya sekedar formalitas. Jadi ini masuk dalam berbagai macam lini kehidupan kita dalam berteman, bersahabat, berkawan, entah itu kepada teman di kantor, teman di pekerjaan, ya kepada tetangga, kepada keluarga, kepada istri. Ini masuk dalam hal ini. Jadi pertemanan itu benar-benar harus tulus. Pertemanan itu harus benar-benar didasari dengan apa adanya, dengan normal, bukan dengan paksaan. Kita paksa untuk menyenangin dia, paksa agar kita menghormati dia, capek kita, lelah, tidak dianggap, tidak dihargai, tidak digubris. Sedangkan kita berusaha untuk nyenengin dia, bahagiain dia, tapi karena itu terpaksa, dibangun karena terpaksa, dibangun karena beban buat kita, maka hal itu nggak akan langgeng, layadum. Ya, baik ketika di kantor, baik ketika bersama teman, bersama keluarga pun harus benar-benar tulus dalam bersahabat, tulus dalam berteman, tulus dalam berhubungan. Tidak ada embel-embel, tidak ada tujuan. Ya inilah saya. Mau menerima modal begini, ya ayo. Nggak terima ya sudah. Ya, makanya Nabi pesan sama kita, habibaka haunamma asaan yakuna bagi doka yaumama. Cintai orang biasa saja, normal. Ya, biasa saja. Suatu saat dia akan jadi musuhmu. Wabgut bagi doka yaumama. Musuhi musuhmu, tapi biasa aja, normal. Asa yakuna habibaka yaumama. Barangkali nanti dia jadi teman ente. Ya. Barangkali dia jadi teman, udah apa adanya, normal aja.
Kita senang bilang senang, kita nggak suka bilang nggak suka. Kita nggak suka bilang senang, beban. Di sini ada kulpah, ada paksaan. Ya, kita pun ketika bertemu dengan orang, jangan dipaksa. Apa yang kita inginkan dari dia, apa yang kita harapkan dari dia. Kalau emang nggak bisa, sudah. Nggak usah memberatkan, nggak usah membebani. Nggak usah menjadikan dia susah. Ya, nanti kalau menjadikan dia susah, jadi beban, akhirnya tuh lama-kelamaan, ulfah, keakraban itu lama-lama terkikis. Ya, lama-lama terkikis, lama-lama terkikis. Wong tampak kagak normal, tampak nggak natural, tampak diada-ada, tampak dipaksakan, tampak hanya formalitas, ya sudah, hancur persahabatan. Ya, dalam persahabatan, dalam keluarga, dalam berteman, sebagainya, pada kantor, di mana saja. Jadi normal aja, normatif. Ya, jangan kita berusaha untuk menyenangkan hati orang, tapi kita hancur. Seperti halnya apa? Lilin. Ya, kita lilin menerangi yang lain, tapi diri kita hancur. Silakan untuk seperti ini, tapi bukan kepada manusia, kepada Allah. Ya, kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Bernilai. Kepada manusia nggak bernilai. Ya, kecuali kalau para ulama, kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, silakan kita berkorban. Tapi kepada manusia selain mereka, jangan. Yang ada malah kita capek. Yang ada malah kita sakit hati. Yang ada malah kita sia-sia. Kalau kita dekat sama ulama, berkorban untuk ulama, berjuang untuk ulama, untuk Nabi Muhammad, untuk para guru kita, oh nilainya besar. Mengandung pahala, mengandung derajat yang tinggi insya Allah. Termasuk mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita selain itu, ya tadi, yang ada malah kita hancur-hancuran, babak belur kita gara-gara itu. Jadi normal aja. Jangan memaksakan orang, jangan berharap dari orang apa yang kita inginkan. Ya, biasa aja. Ya, jangan dibebankan. La tadumu mal kulfah. Jadi tidak akan langgeng jika disertai kulfah. Kulfah itu taklif, paksaan. Likhwani bima yakulu alal insan. Kepada teman, kepada saudara, kepada kerabat, bima yakulu alal insan. Untuk dengan hal-hal yang orang lain berat. Ya, apalagi kalau masalah duit, udah. Ngaji kalau bayaran, udah bubar. Ya, bayaran aja. Udah, suruh bayaran dong, bayaran bilang. Lah Ustaz kagak ikhlas. Ustaz bilang kagak ikhlas. Suruh bayaran Ustaz kagak ikhlas katanya. Ngaji mah ikhlas. Lah emang Ustaz bisa kenyang. Ya kan? Kadang-kadang begitu kan orang. Wah, ngaji lu kudu bayar. Tanyain mau bayaran. Udah gak usah ngaji dong, tanyain bayaran mulu. Lah. Ya, bukan kagak ikhlas. Ya itulah namanya. Manusia kalau dibebani seperti itu, ya akan apa? Akan kabur, akan lari. Ya, makanya awal pengajian lu bayaran enggak bayaran ngaji. Jangan sampai malah kagak ngaji. Takutnya kalau kita bebani bayaran mulu malah kagak ngaji. Padahal cuma berapa? 2.000. Ngaji 2.000 Bang. 2.000 bayangin. Les 20.000, 30.000 gocap dibela-belain seminggu sekali. Lah ngaji tiap hari 2.000 makan apa itu? Nah, nggak kasihan. Sedih saya. Ya, itulah les jutaan, sekolah jutaan, ngaji buat akhirat 2.000 berat banget. Ya, karena orang tua murid, apa sih Ustaz nanyain anak saya bayaran mulu? Emang nggak cukup dari yang lain? Buset, nggak cukup dari yang lain. Ya khususnya kalau masalah ya orang-orang kadang berat. Gitu. Ya makanya kita gimana kita dalam berinteraksi, yang penting ente mau berteman, ente mau berkawan, ya apa adanya. Gitu. Ya. Ulfatun, nah akan apa? Tidak akan langgeng keakraban persahabatan kalau dibarengi dengan beban. Benaman yu'ashiru bidalik, di antara orang-orang yang bersahabat dengan kita. Bal tanggati angerib. Lama-kelamaan, nggak akan lama, akan putus. Bayan bagi likulin an la yatakallafa li akhi. Maka wajib bagi setiap orang untuk tidak membebani untuk saudaranya. Ma yaskul alaihi, terhadap hal yang memberatkan dia. Wala yuridu minhu ma yasul alaihi, dan tidak berharap terhadap apa yang mereka sulit. Ya, jadi lu mau datang syukur alhamdulillah, nggak perlu ini nggak perlu itu, datang aja bawa badan, barat gitu. Ya, berteman apa adanya, normal, natural, jangan dipaksakan. Gitu. Wafihi imaan. Nah, di dalam
ungkapan kata mutiara ini, hikmah ini, imaan, ada sebuah makna yang terselubung di dalam artinya, di dalam kalimat ini. Apa? Annahu la tadumul ulfatu ma'allahi wa la uns bisyudihi wa taladzuz bitaqarrub ilaihi illa ba'da dhihabi kulfati ta'ah an insan bi tasahala alaihi wa tasir ala dal umur ilaihi. Jadi seseorang itu tidak akan merasa tenang dengan Allah, tidak akan merasa nyaman dengan Allah, tidak akan merasa nikmat dengan Allah, kecuali setelah menghapus beban taat pada dirinya. Ya, sholat kita jangan dianggap beban. Tahajud kita jangan dianggap beban. Ngaji kita jangan dianggap beban. Yang anggap apa? Sebuah sarana untuk kita bersenang-senang dengan Allah dalam sholat. Maka Nabi katakan, ju'ilat qurratul aini fis shalah. Allah jadikan ketenanganku, kebahagiaanku dalam sholat. Itu yang perlu didasari. Ya, orang alhamdulillah ya udah sholat. Apa maksudnya alhamdulillah ini? Alhamdulillah udah bebas tanggungan, apa alhamdulillah udah bisa bertemu dengan Allah? Nah, ini kan maknanya macam-macam. Ya, untung kita udah sholat. Untung udah sholat. Apa artinya untung udah sholat? Biar nanti terlepas dari beban. Bahwa biar kalau udah sholat udah lepas beban. Jadi sholat itu merupakan beban. Kalau sholat itu merupakan beban, nggak ikhlas kita melakukannya. Tapi kalau alhamdulillah, alhamdulillah Allah bisa sholat. Kita makna yang lain. Maknanya apa? Allah masih mengizinkan kita sholat. Masih mengizinkan kita berzikir. Masih ngizinin kita ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika kita sama Allah, jangan dijadikan beban itu semua. Jadikan itu sarana untuk kita bercinta dengan Allah, bersenang dengan Allah, berdialog dengan Allah. Jadi itu nikmat bawaannya. Ya, jadi nunggu sholat, kapan sih sholat lagi sih? Kapan sih sholat lagi? Kan kita nggak boleh sholat dulu sebelum masuk waktu zuhur, betul nggak? Nggak boleh sholat asar sebelum masuk sholat asar. Nah, penungguan kita itu jadi sarana kangen sama Allah. Ya, ulama mengatakan, ya di surga ada sujud nggak? Ada. Baru saya mau masuk surga. Kalau di surga nggak ada sujud, saya nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena dijadikan sujud itu sarana dia untuk berdialog dengan Allah. Aqrabul abdi inda rabbih as-sujud. Posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah sujud. Sehingga sujud dia itu adalah sebagai sarana untuk curhat kepada Allah. Berkeluh kesah kepada Allah, ngadu sama Allah. Nah, seperti itu. Jadi nggak dianggap beban, sujud itu nggak dianggap beban, sholat itu nggak dianggap beban, kenikmatan. Ya, maka la yaduqu ta'mal iman illa, kata Rasulullah. La yaduqu ta'mal iman, seseorang itu nggak akan merasakan manisnya iman illa an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Tidaklah dia merasakan nikmatnya iman kecuali kata Rasulullah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Lebih dia cintai dari selainnya. Kalau udah merasa nikmat dengan itu, ibadah gampang. Ya, ngobrol sama bini, lebih enak mana? Ngobrol sama bini apa ngobrol sama orang lain? Ngobrol sama bini, enak, tenang. Ya, kita sehingga lebih berkorban untuk istri kita, lebih berkorban untuk anak kita dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena enak. Gitu loh. Ketika sesuatu itu nikmat kita jalani, maka kita akan tenang jalaninya. Maka inilah yang dinamakan apa? Ta'mal iman. Ya, merasakan manisnya iman. Kata Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, apa makna manisnya iman? Ya. Orang yang merasakan manisnya iman itu bagaimana ciri-cirinya? Kata Imam Nawawi, dia lebih mengedepankan akhiratnya dibanding dunianya dan lebih mengedepankan Allah dibanding orang lain. Nah, itulah dia katakan dia merasakan manisnya iman. Tapi kalau masih mengedepankan dunianya, masih mengedepankan kerjaannya, bukan akhiratnya, belum. Ya, syariat yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad berusaha agar orang yang menjalannya enak, menjalaninya nyaman, menjalinnya rileks, nggak merasa berat. Ya, dengan segala fasilitas yang Allah berikan dalam beribadah, ya, dalam sholat boleh nggak bisa diri duduk, nggak duduk boleh berbaring, nggak berbaring terlentang. Kita musafir boleh kosor, boleh boleh jamak, ya. Kita nggak bisa jumatan, bisa
dalam untuk musafir bisa ganti dengan zuhur dan sebagainya. Itu fasilitas-fasilitas itu agar apa? Jangan jadikan beban dalam beribadah. Ya, dikatakan oleh Imam Athaillah Sakandari, lamma alimal haqqu al-malal fil insan lawana ta'ah. Ketika Allah tahu manusia itu punya sifat bosan, maka Allah jadikan ibadah itu bermacam-macam. Yang mana yang dia suka? Udah jalanin. Apa yang dia nikmati? Jalanin. Ya, nggak usah itu jalani gara-gara tahajud terpaksa, ya, kemudian baca Quran terpaksa. Jangan. Justru malah hal yang dipaksa itu nggak ada nilainya. Tapi jalan itu dengan cinta, jalan itu dengan kesenangan, jalan itu penuh dengan menikmati. Maka ketika kita menikmati itu semua, kita akan istiqomah. Kita akan apa? Akan menjaga jangan sampai nggak dilaksanakan. Orang kalau udah senang tahajud, ya dimanapun dia akan tahajud. Orang kalau senang baca Quran, dimanapun dia akan baca Quran. Orang kalau senang sedekah, nggak punya duit dia belain sedekah. Orang sudah sedang sama tamu, dia akan berusaha untuk cari tamu buat datang ke rumahnya, buat makan ke rumahnya, gitu. Karena udah senang. Nah itulah ibadah yang harus seperti kita lakukan. Jangan dijadikan beban. Maka di sini kan, la taqumul ulfatu ma'allah wa la unsu bisyuhudi. Tidak ada keakraban akan kekal ketika bersama Allah, merasa nikmat dengan melihat Allah, merasa nikmat berdekat diri dengan Allah, illa ba'da dhahabi khulqati ta'ah, kecuali setelah kita menghilangkan beban di dalam bertaat pada Allah. Ya, minal insan bian tasahala alaihi wa nasira ala dul umur. Untuk dengan apa? Menghilangkan beban dengan menjadikan mudah ibadah tersebut dan menjadi paling enaknya masalah di dalam diri kita. Ya, paling enaknya hubungan, paling enaknya kedekatan, paling enaknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangin beban. Kita kadang sholat kayak beban. Ya, udah duhur lagi. Udah asar lagi. Lah emang apa? Itu. Ya, justru mereka menjadikan itu sebuah kenikmatan. Ya, bahkan ada orang sholat itu sampai junub. Sholat junub. Kita kan junub sama bini. Ya, atau mim ini sholat junub. Jadi sholatnya nggak lama. Kalau lama junub dia. Ya, sholat bisa junub coba, bayangin. Seberapa nikmatnya dia sholat. Dia sholat nggak pernah lama. Dan kalau mereka kalau baca Quran nggak pernah siang kalau bulan Ramadan. Baca Quran nggak pernah siang kalau bulan Ramadan, nggak pernah. Kenapa? Karena kalau saya baca Quran kayak minum madu. Allahu Akbar. Ya, baca Quran kayak minum madu. Jadi siang hari nggak baca Quran, takut batal puasanya. Jadi baca Qurannya malam. Coba. Ada begitu orang. Ya, kalau kita mau baca Quran bawa siang, asem-asem aja mulut. Ya, malah pengen cepat berhenti. Kapan kelar sih? Yasin lama banget. Sekarang baca Yasin kelar lama banget. Kapan mau kelar sih? Nah, padahal bacanya cepet. Merasa kita lama. Ya, karena masih ada beban dalam ibadah buat kita. Bahkan ada sampai Al-Imam Ahmad bin Syihabuddin. Ya, Imam Ahmad bin Syihabuddin, ya, Jamalul Lail. Beliau ketika tahajud ya, sedang membaca Quran pada kalimat apa? Pada kalimat innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, Allah akan beri zat yang maha pengasih dan penyayang akan memberikan kasih sayangnya. Beliau tuh baca kalimat wudda diulang-ulang sampai subuh. Wudda, 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 wudda. Kita hanya muridnya, ya Syekh kenapa nggak diterusin? Sampai subuh kok ngucapin wudda. Kata Ahmad Jamalul Lail apa? Aku dapati setiap mengucap wudda rasa manis. Wudda yang kedua lebih manis dari yang pertama. Wudda ketiga lebih manis dari yang kedua. Wudda keempat lebih manis dari yang kedua. Nikmat. Ya kalau kita belum nyampe seperti itu, tapi kita berusaha untuk bisa seperti itu. Ya, adalah mereka para aulia yang menjadikan ibadah mereka sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan mereka, berjalan di jalannya mereka, yang mengamalkan apa yang mereka amalkan dan digabungkan bersama mereka. Amin Allahumma amin. Kita lanjut pada fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi ulumi wa ulum ibadil salihin fid dari amin. Gal wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah.
Arti la ilaha illallah adalah, ya, la ilaha illallah kan dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, arti la ilaha illallah apa? La ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Ya, fil wujud, di alam semesta ini, illallah hanya Allah. Kalimat la ilaha illallah ini kunci. Ya, kunci seorang hamba di dalam meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya di la ilaha illallah. Ya. Ketika seorang hamba mengedepankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala jabatannya, hartanya, pengaruhnya, maka dia akan tertutup terus. Untuk sampai kepada Allah dia akan tertutup terus. Karena apa? Dia melihat dia melihat itu semua, ya, menjadikan dia penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia jadikan Allah segalanya, ya, lebih mulia dari hartanya, lebih mulia dari dirinya, lebih mulia dari keluarganya, lebih mulia dari jabatannya, itu awal langkah dia menuju Allah Subhanahu wa taala dan kalimat la ilaha illallah. Maka dikatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Kalau kita pahami apa? La ilaha illallah miftahul jannah apa? Kalimat la ilaha illallah akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Tapi kalau mereka memaknai la ilaha illallah miftahul jannah, apa artinya miftah? Kunci. Kunci itu untuk apa? Sesuatu yang membuka. Membuka berarti apa? Yang tertutup. Nah, selama kita tertutup terus dengan nafsu, cinta dunia, dengan pengen dipengaruhi, pengen dijunjung, nggak akan bisa itu untuk sampai ke surga. Makanya kunci terhebat di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illallah. Ya, pahami, hayati mana la ilallah, bukan hanya la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, bukan. Ya, bukan, tapi maknanya apa? Tidak ada yang berhak kita sembah, tidak ada yang berhak kita sanjung, tidak ada yang berhak kita minta, tidak ada yang berhak untuk jadikan sandaran, tidak ada yang berhak untuk ditakuti, tidak ada yang berhak untuk ditaati, tidak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau udah sampai ke situ, cepet teng. Dan dikatakan oleh para ulama, lillahi maqalidus samawati wal ardh. Allah tuh punya ikatan pada manusia di langit dan bumi. Apa ikatan itu? La ilaha illallah. Itu ikatannya. Mereka nih yang la ilaha illallah sudah mendarah daging, la ilallahnya sudah tercampur dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka. Itulah yang dikatakan maqalidus samawat. Ya, apa? Ikatan-ikatan di langit dan bumi. Itu mereka itu yang menyambungkan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka itu. Nah, sehingga kita kudu dekat sama mereka, biar kita juga ikut tersambung pada Allah Subhanahu wa taala dengan tersambungnya mereka dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Ya. Berat kayaknya Pak Ustadz seperti itu. Enggak ada yang berat. Enggak ada yang berat. Kalau kita mau latih, ya, pelan-pelan. Orang untuk badan biar suspek lah. Ya, apa langsung suspek begitu? Enggak kan? Ada usaha, ada latihan, ada mujahadah. Mereka pun seperti itu. Ya, ada mujahadah, ada kesungguhan. Nanti Allah akan sampaikan sendiri. Yang penting usaha, bukan lihat proses, tapi usaha pelan-pelan. Ketika dikir nih, kadang-kadang kan di naria atau di acara-acara, ya, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hadirkan hati kita, ya, hadirkan lisan kita senada. Ketika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita tidak ada yang berhak disembah oleh Allah, tidak ada yang berhak diajukan kepada Allah, tidak ada yang berhak dimuliakan kepada Allah, tidak ada yang berhak untuk berkorban kepada Allah, tidak ada yang berhak untuk dimintai pertolongan kepada Allah, tidak ada yang berhak illallah, ilallahnya terakhir, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya, bahkan untuk lebih punya pengaruh, illallahnya dikencangin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada getaran di situ. Ya, sebagaimana yang Nabi katakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Itu makna dalam, ya. Jadi la ilaha illallah hanya bukan sekedar apa? Bukan sekedar makna, ya, tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini dengan benar kecuali Allah, tapi ada makna yang lebih dalam lagi. Ya, makna yang lebih hebat lagi. Ada makna yang lebih luas lagi dari makna-makna yang lain. Maka dikatakan Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha
La ilaha illallah. Semua bermuara di sini nanti. Ya, zikir-zikir yang ada, zikir-zikir yang kita baca itu muaranya semua di satu. Ini kalimat la ilaha illallah. Makanya dikatakan miftah. Dikatakan kunci. Ya, dikatakan miftah karena kunci dari yang tertutup itu la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian gal alamatul bulugh salasun. Tanda balik itu ada 3. Nah, kita perlu tahu nih. Tanda balik ini harus tahu, jangan sampai karena dengan kita mengetahui tanda balik ini berarti amalan-amalan kita ini ya sudah ada sudah bertanggung jawab ya. Kita sudah bertanggung jawab terhadap amalan kita. Dengan kita balik berarti amal ibadah kita bernilai pahala kembali kepada kita. Dengan kita balik berarti dosa yang kita lakukan kembali kepada kita, bukan pada orang tua kita lagi. Ya, ketika kita masih kecil belum balik, pahala dan dosa kembali kepada orang tua kita. Tapi ketika kita balik, dosa dan pahala kembali ke kita. Orang tua kita sudah lepas tanggung jawab. Ya, kalau ulama-ulama dulu itu ketika anaknya balik bikin selamatan. Anaknya balik bikin selamatan. Bikin selamatan diundang ulama, orang soleh, orang kampung diundang. Setelah selesai acara, yang walinya bilang, wahai para hadirin, anak saya Fulan, sekarang dia sudah balik. Ishadu, saksikanlah, aku telah mendidik dia, aku telah mengajarkan dia, aku telah menjaga akhlak dia. Kalau dia berbuat dosa, dosanya kembali kepada dia. Kalau dia berbuat baik, pahalanya kembali kepada dia. Itu suasana terharu. Itu anak kalau pingsan itu. Ya, nangis minta ampun. Karena apa? Itu suasana yang sangat sakral sekali. Karena kalau udah balik itu bukan sesuatu yang kecil. Ya, itu udah perlu tanggung jawab. Kalau udah balik itu tanggung jawab besar pada dirinya sendiri. Kalau masih kecil, masih biasa lah. Ya, masih tanggungan orang tua. Tapi kalau udah balik, dunia akhirat tanggung jawab dia. Orang tua udah lepas tangan, tanggung jawab dia. Dosa ya dia. Ya baik ya dia. Apa yang dia lakukan, ya dia akan dapetin. Orang tua hanya ngasih saran, ngasih arahan. Ya, ketika dia sudah dewasa, masih bermaksiat, melakukan maksiat, dosanya dia sendiri. Entah dia dapetin di dunia, entah nanti juga di akhirat. Naudzubillah kalau dunia akhirat dia dapat. Ya, apa yang dilakukan dari dosa. Maka bukan satu hal yang remeh. Balik itu menjadi sah ibadah. Ya, menjadi wajib. Kalau dia yang belum sunat, menjadi wajib sunatnya. Sholatnya menjadi wajib. Puasanya menjadi wajib. Semua menjadi wajib. Nggak sembarang dia untuk bisa meninggalkan. Mungkin dulu ketika dia kecil, sholat boleh ditinggalin. Karena belum wajib. Tapi kalau balik, udah jadi wajib. Nggak boleh dia sembarangan, nggak sholat. Ya, nggak boleh sembarangan dia santai-santai nggak sholat. Lah, ya tuntutan nanti di hari kiamat. Nah, semua yang kita lakukan, kita balik, itu akan kita dapati ganjarannya walaupun 2 tahunan. Kita dulu waktu balik ucapin subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sekarang udah tua, udah 40 tahun. Meninggal dunia kita akan dapati pahalanya. Di awal kita balik baca itu. Ya, kita akan dapati pahalanya. Di awal kita balik kita akan dapati pahalanya nanti. Makanya Al-Imam Salim bin Semir mengawali pembahasan kitab beliau dalam bab fikihnya ini dengan tanda-tanda balik. Ya. Tujuannya apa tadi? Agar kita tahu bahwa begitu bernilainya ya posisi di mana seseorang itu sudah balik. Begitu bernilainya ya pentingnya seseorang itu mengetahui bahwa dirinya sudah balik. Jadi bukan hanya sekedar pelengkap kitab, bukan. Agar kita tahu, nyadar bahwa balik itu bukan sesuatu yang kecil. Tanggung jawab besar bagi diri kita dalam menjalani ibadah. Ya. Gal salasun ada 3. Ya, tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyara sana. Sempurna di umur 15 tahun. Ya, di umur 15 tahun menjalani umur 16 ke atas itu sudah dikatakan balik. Kalau tanda-tanda selanjutnya itu nggak ada. Ya, tanda-tanda selanjutnya nggak ada baru dengan umur. Ya. Kemudian fidzakari wal unsa bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, tanda-tanda dia mimpi basah nggak ada. Kemudian perempuan nggak ada haidnya,
Maka yang menjadi tanda baliknya itu adalah umur 15 tahun. Kemudian wal ihtilamu bidzakari wal unsa. Yang kedua, mimpi basah. Ya, mimpi basah. Pan, apa pan mimpi basah, pan? Mimpi kecemplung kali. Hah? Apa mimpi basah, pan? Kalau mana dia? Mimpi perang Mahabharata, kan? Ya, mimpi basah. Pernah waktu kita ceramah di Robamu sana. Ya. Nanya, udah balik belum? Balik tuh, Ustaz. Udah mimpi basah belum? Mimpi basah apa tuh mimpi basah? Ya Allah, mimpi basah kagak tahu. Ya. Wal ihtilam mimpi basah, bidzakari wal unsa bagi laki-laki maupun perempuan. Ya. Kemudian litis isinin itu pada umur 9 tahun. Kalau sudah umur 9 tahun itu dia mimpi basah. Kalau belum mimpi basah berarti nanti baliknya ya dari umur 9 tahun sampai 15 tahun belum mimpi basah juga. Berarti baliknya dengan umur nanti. Ya, bukan kalau sebelum 15 tahun dia sudah mimpi basah, umur 9 tahun tengah, umur 10 tahun, 11 tahun, mimpi basah, berarti dia sudah balik. Baliknya dengan mimpi basah. Mimpi basah ya. Bukan disengajain, Dok. Ya, mimpi basah disengajain kok, Dok. Ya. Wal haidu fil unsa. Kemudian haid bagi perempuan, litis isinin. Ya, bagi perempuan adalah haid pada umur 9 tahun. 9 tahun nggak mesti pas 9 tahun ya. 9 tahun ini hitungan komariah. Ya, jadi kalau bahasa dalam ilmu fikih 15 tahun, 9 tahun, 7 tahun itu komariah. Komariah artinya apa? Ya bukan Masehi, bukan. Ya, Hijriah. Hitungan bulan Hijriah, komariah. Dan tagribiyah. Tagribiyah itu 9 tahun kurang 10 hari udah mimpi basah, udah haid, dianggap balik sudah. Walaupun belum mentok 9 tahun. 9 tahun kurang 5 hari. Udah haid. Udah balik. 9 tahun kurang 10 hari. Haid. Balik. Kalau 9 tahun kurang 17 hari, 18 hari, 19 hari. Belum haid. Bukan haid. Belum balik. Itu darah kotor. Ya. Darah kotor. Jadi 9 tahun gak mesti pas. 9 tahun kurang 5, kurang 10, kurang 11, kurang 12, sampai 15 hari. Itu darah haid semua. Tapi kalau 9 tahun kurang 16, kurang 17, 18 itu bukan darah haid, itu darah kotor. Syurutul istinja wallahu a'lam bishawab. Kali ada yang ditanyakan? Fadhal saya. Abi. Kalau darah haid itu keluar normal. Normal. Kalau darah kotor rata-rata karena penyakit. Iya. Yang tahu ya perempuan itu sendiri. Ya, kita mah nggak tahu. Darahnya sama. Cuma proses keluarnya itu, kalau darah haid itu dalam kondisi normal. Ya, jadi nggak sakit, nggak apa keluar darah. Tapi kalau belum 9 tahun, biasanya kalau tandanya itu sebelum 9 tahun kurang 20 hari, nah itu berarti darah kotor, bukan darah haid. Kalau kita dengan waktu ya, kita lihat dengan waktu. Ada lagi? Nanya saya, mau kawin lagi nanya. Nah, Fatihah bergubul wa tamam al-gusul ma'mul salah syarabahan batinan Zabiatan kulli syajari batan kulli khairan wa dinan bisyakina Anna nabi kulli bina kuwali bina malhuda wa tigal afab wal mutal wa dislam al-iman Bila mintalam tihan bihaqi syadul anan Wa taqabah salah wa tawbah dikir wa dua wa ajijabah balik hajabati haram Wa ziratan nabi alaihi salatu wassalam Wa tarimu muhawalaiha wa yu'ida alaina wa alaikum sin bala sinin Wa nawa wa rabba rabba nazil ikram Atimana bista wa khairatun afiyah Badatul umur fitatul ridha wa syahtamu al-afiyah kamilah Bila hadith Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a arwahi abaihi ikhwani min anbiya mursalin salawatu wassalam wa alaihi sahabati karabat tabi'in wa jami'a awliya syadab salihin wa alamat rasulin wal qurra muslim hadisin ulama amin makan wa halat arwah min syakil bari bariya
أبو يحيى السن محمد باهر وسيم محمد منصور باهر وخديجة بنت محمد رضوان وسيد عبد الله بن رشاد ولاد محمد وقال وحسن الأبصاري سيد محمد بن مالك وسلمان إبراهيم ثم رواه والدنا وأهلكم وأتنا وأمتكم ومن خاصة عامة ثم رواه من تصدق لحد المجلس وتعلم فيه وقال الخير فيه وصلي وبرهم أن ندق الشام برحمة والمغفرة والسيك الجنة ويجعلنا بركاتهم وصالحهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدين الآخرة وإلى حضر محمد صلى الله عليه وسلم. يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل أوبة واستر لنا العورات آمين الروعات واغفر لنا ربي ومولودنا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين يا ربي فاسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نعضى بكل سول بالمصطفى رسول نعضى بكل سول بالمصطفى رسول نعضى بكل سول صلى سلم ربي عليه عد العبد وآله وصحبه إذا تتصف به والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.